Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul tema kita pagi ini, dunia menolak, Yesus menerima. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Matius ayat 8-3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Saudara, ini ditulis oleh salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Matius. Ya, Matius dikenal latar belakangnya adalah pemungut cukai. Dia menulis kitab Injil ini sekitar 70-85 Masehi. Dan itu ditunjukkan kepada orang Yahudi dengan tujuan menggenapi nubuatan-nubuatan bahwa Mesias itu datang. Itu sebabnya kisah orang kusta, penyembuhan orang kusta itu ditulis di kitab Injilnya pertama kali penyembuhan. Kalau kita baca dari pasal 8 sampai pasal 9 itu ada 10 mujizat yang terjadi, kesembuhan yang terjadi. Tetapi Matius menempatkan kisah orang kusta ini pertama kali. Bukan berarti pertama kali Tuhan mengadakan mujizat orang kusta jadi sembuh, bukan. Yang pertama kali Tuhan mengadakan mujizat yaitu air menjadi anggur. Tetapi khusus pada Injil Matius ini dia menempatkan orang kusta ini pertama kali di kitabnya dibanding dengan penyakit atau mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ini membuktikan saudara bahwa Matius sedang menunjukkan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kenapa? Karena hanya Mesiaslah yang bisa menyembuhkan orang kusta. Orang Yahudi punya kepercayaan hanya Tuhanlah, hanya Mesiaslah yang akan datang yang bisa menyembuhkan orang kusta. Mari kita baca ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi kisah ini saudara, setelah Yesus berkhotbah di bukit. Berkhotbah, berbahagialah, berbahagialah dan berbahagialah. Nah, ketika Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Alkitab mencatat bahwa ada dua alasan kenapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Yang pertama itu karena mujizat. Ketika Yesus lakukan mujizat pertama kali itu tersiar di seluruh Yerusalem, di seluruh Yudea tersiar. Nah, ketika tersiar banyak orang berbondong-bondong mengikuti. Melihat keajaiban, keheranan luar biasanya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakit penyakit. Yang kedua adalah pengajaran. Yesus mengajar bukan seperti orang Farisi. Yesus mengajar dengan penuh kuasa. Itu sebabnya di gereja kita di tempat ini hanya Yesuslah yang ditinggikan. Bukan apa yang kita lakukan. Ketika Yesus ditinggikan, maka apa yang terjadi? Banyak orang melihat keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus. Orang bisa merasakan kehebatan Tuhan Yesus. Orang bisa merasakan damai dan sukacita. Orang bisa merasakan kesembuhan terjadi. Saudara, banyak orang ke gereja. Banyak anak-anak Tuhan ke gereja. Bukan mendengar Injil.
tapi mendengar, melihat sang pengkhotbahnya siapa. Tapi orang zaman itu, dia tidak melihat seperti itu. Mereka tidak berpikir itu. Mereka hanya melihat sentralnya adalah Yesus. Bagaimana kita hari-hari ini? Apakah sentralnya kita adalah Yesus? Atau pengkhotbahnya? Mari kita cek hati kita. Kita datang di sini, kita duduk di tempat ini dengan satu kerinduan. Kita rindu akan sang pencipta kita, namanya Yesus. Amin. Ayat yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, saya akan coba bahas tentang latar belakang orang kusta. Karena kita tidak akan bisa memahami ayat ini kalau kita tidak tahu latar belakang orang kusta. Orang kusta itu adalah penyakit yang mengerikan, yang menakutkan setiap orang. Sangat menakutkan, mengerikan, dan sakit sekali. Kusta itu saudara, itu dimulai dari bintik-bintik gatal di badan. Habis itu lama-lama bintik-bintik itu akan membentuk benjolan. Nah, benjolan itu saudara, ketika membesar, dia akan berisi nanah. Ketika dia berisi nanah, sewaktu-waktu sangat sakit sekali dan dia akan pecah. Ketika pecah, maka air itu akan membasahi tubuh dan itu akan membuat bintil-bintil kecil baru. Lukas mencerita tentang orang kusta ini karena ditulis di Injil Sinoptik. Lukas mencerita orang yang sakit kusta itu adalah orang yang sakit kusta seluruh tubuh. Dan ketika dia pecah saudara, jadi nanah mengalir ke seluruh tubuh. Dia membentuk bintik-bintik baru, dia membentuk kusta-kusta yang baru, dan lubang yang pecah itu akan menjadi luka. Lama-lama jadi lubang. Jadi lubang. Itu sebabnya kalau kena jari itu kuku jari lama-lama terlepas. Jari jemari putus. Kena jari kaki seperti itu juga. Kena wajah saudara, ke wajah tidak perlu ke salon lagi, alis saudara akan terlepas sendiri. Padahal mata akan menjadi buta dan mengerikan, kelihatan ngeri. Dan menurut sejarah tidak ada penyakit apapun yang bertahun-tahun yang lebih mengerikan seperti kusta, penyakit kusta. Dan itu menyiksa setiap orang yang kena. Pada zaman dulu itu orang kusta akan memakai baju yang compang-camping lalu dibalut tubuhnya. Bahkan mukanya dibalut. Kenapa? Supaya tidak kelihatan mengerikan. Yang kedua saudara, penyakit kusta pada zaman dulu, pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, itu tidak dipandang hanya persoalan medis. Hanya sakit karena virus. Tetapi penyakit kusta dipandang secara teologis. Itu adalah hukuman Allah kepada orang-orang yang durhaka. Itu sebabnya zaman dulu tidak pernah satu orang pun mencari obatnya. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena penyakit itu adalah dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Lain zaman sekarang, saudara. Ada anak-anak Tuhan percaya bahwa sakit penyakit itu Tuhan kasih. Tetapi dia berusaha untuk berobat.
Kalau benar-benar itu penyakit dari Tuhan, semestinya dia tidak cari obat. Dia terima apa adanya. Karena itu dari Tuhan. Sama seperti zaman kuno. Ketika mereka kena kusta, maka tidak ada satupun masyarakat satupun yang mau cari obat. Karena mereka yakini itu adalah hukuman dari Tuhan. Kalau hukuman dari Tuhan, maka tidak ada obatnya. Selain yang bisa menyembuhkan adalah Mesias. Amin. Saudara, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang kena kusta. Yang pertama Miriam. Miriam itu kena kusta karena mengangkat-ngatai Musa. Jadi zaman dulu itu tidak ada orang yang berani berontak pada leader, pada pemimpin. Kenapa? Karena mereka tahu kisah tentang Miriam. Hanya mengata-ngatai Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kus. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan hukum Miriam menjadi orang yang sakit kusta. Ada beberapa contoh lagi. Yaitu Gehazi. Gehazi adalah anak buahnya pelayan Elia. Budak Elia. Ketika Naaman orang Aram kena kusta, maka dia dengar sama perempuan Ibrani yang jadi pembantunya. Dia pergi ke Raja Aram, dia lapor bahwa dia sakit kusta, yang bisa menyembuhkan adalah Raja orang Israel. Dan Raja Aram menulis surat kepada Raja orang Israel. Ketika dia menulis surat untuk menyembuhkan Naaman dari kustanya, itu isinya. Ketika Naaman sampai ke Raja Israel, apa yang terjadi? Raja Israel marah, mengoyakkan pakaiannya. Dan dia berkata, saya bukan Allah yang bisa menyembuhkan sakit kusta. Itu sebabnya, saudara, kepercayaan orang Yahudi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya Tuhanlah yang bisa, atau hanya Mesiaslah yang bisa menyembuhkan orang kusta. Saudara, orang yang kena kusta, saudara, itu disingkirkan, diasingkan dari keluarga. Karena pandangan orang Yahudi itu adalah orang najis. Najis, sangat najis. Itu dipisahkan dari keluarganya, dipisahkan dari suaminya, dipisahkan dari istrinya, dipisahkan dari anak-anaknya. Dibuang dari kota, ditaruh di tempat khusus orang-orang kusta. Saudara, orang kusta kalau jalan dia harus teriak. Dia teriak najis, najis, najis. Supaya apa? Supaya orang tahu kalau dia najis dan orang akan menjauh dari dia. Kenapa? Kalau orang dekat-dekat atau bersentuhan dengan orang kusta, maka orang tersebut yang sehat jadi najis. Itu hukumnya. Jadi orang kusta tidak bisa tinggal di rumah, tidak bisa bersentuhan dengan keluarganya, tidak bisa berkomunitas dalam komunitasnya. Dan yang paling parahnya, orang kusta dilarang masuk ke tempat ibadah dan menyembah Tuhan. Dilarang. Ketika ada rabi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel melihat orang kusta. Orang kusta, mereka bangga ketika mereka ambil batu dan melempar orang kusta itu, diusir jauh-jauh. Mereka bangga dan mereka cerita di orang-orang, saya lempar orang kusta. Mereka bangga. Itu ahli-ahli agama menolak orang kusta. Saudaranya menolak, keluarganya menolak, istrinya, suaminya, anaknya menolak. Saudara tahu, pada abad pertengahan, gereja mengadakan upacara pemakaman orang kusta.
Jadi orang kusta itu hanya intip di lubang-lubang. Dia hanya intip acara upacara penguburannya. Coba bayangkan saudara, saudara masih hidup. Tetapi sudah dilakukan upacara penguburan. Apa perasaan saudara? Ini orang kusta alami. Begitu dia sangat tertolak. Masyarakat menolak dia, pemerintah menolak dia, gereja menolak dia. Ahli-ahli agama menolak dia. Saudara, kisah orang kusta ini sangat-sangat mengerikan. Coba kita lihat ayat kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, orang kusta ini saya lihat dan saya amati, saya pikir, saya analisa, ternyata orang kusta ini sangat berani, pemberani. Biasanya kalau orang datang lewat, mereka harus teriak najis. Bahkan mereka berdiri jauh-jauh. Kalau ada angin saudara, mereka berdiri jauh sekitar 45 sampai 50 meter. Kenapa? Takut orang dekat dan orang sihat itu najis. Ketika Yesus sembuhkan 10 orang kusta, apa yang terjadi? Mereka berdiri jauh-jauh. Mereka tidak berani dekat-dekat. Tetapi kisah ini saudara, firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Apa yang membuat orang kusta ini berani datang? Dia tidak takut rombongan Tuhan Yesus. Dia tidak takut dia dirajam batu. Dia tidak takut diusir, dihina. Dia tidak takut. Tetapi ia datang. Sangat berani. Apa yang membuat dia bisa datang? Dia datang, dia tidak membawa kenajisannya. Dia tidak melihat kenajisannya. Dia tidak melihat kehinaannya dia. Dia tidak melihat keberadaannya. Dia datang apa adanya dirinya. Dengan berani. Kadang-kadang kita bukan seperti orang kusta seperti ini kalau kita datang sama Tuhan. Kadang-kadang kita pikir, Tuhan, saya datang. Tapi saya tidak pernah melakukan ini. Bagaimana saya bisa datang? Aduh Tuhan, saya nggak bisa datang. Saya terlalu kotor. Saya terlalu berdosa. Tetapi orang kusta ini walaupun dia berdosa, walaupun dia dihina, walaupun dia dianggap najis, walaupun dia tertolak, walaupun dia anggap dia jadi sampah masyarakat, dia tetap datang kepada Tuhan apa adanya. Dan dia berkata begini, maka datanglah orang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ini saya senang kata-kata ini saudara, dan ini sangat memberkati saya. Ketika saya renungkan, saya sangat memberkati saya ayat ini. Kenapa sekali lagi, kenapa orang kusta bisa berani datang? Menurut ahli-ahli para teolog, saudara, para sarjana-sarjana teolog berkata begini, yang membuat orang kusta berani datang karena dia percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, dan hanya Mesiaslah yang bisa menyembuhkan sakit penyakitnya. Kenapa? Karena dia tidak pernah dengar orang kusta disembuhkan sebelumnya. Dia nggak pernah dengar. Dia nggak pernah dengar. Tetapi orang Yahudi punya kepercayaan bahwa hanya Yesuslah, hanya Mesiaslah yang bisa menyembuhkan. Itu sebabnya dengan iman itu dia berani datang apapun yang terjadi. Apapun risiko yang dia terima, dia tetap datang. Dia tidak datang dengan rasa takut. Tapi dia datang apa adanya dirinya. Lalu sujud menyembah dia. Saya telusuri kata ini saudara, sujud menyembah.
ternyata ada bahasa Indonesia menerjemahkan di bahasa Yunani 2 kata. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu proskuneo. Ya. Dia datang seperti mencium, seperti anjing menjilat tangan tuannya. Itu namanya proskuneo. Dia datang dengan keintiman menyembah Tuhan. Dia posisi menyembah. Dia sujud menyembah. Dia proskuneo kepada Tuhan. Pusat penyembahannya bukan penyakitnya, bukan kustanya. Pusat penyembahannya adalah Mesias, Yesus. Saudara, kalau kita mau menyembah Tuhan, tapi kita tidak bisa menyembah Tuhan karena orang lain, maka dengan kata lain, topik penyembahan kita adalah orang lain. Kalau kita menyembah Tuhan karena dilihat orang, atau karena orang lain, berarti topik penyembahan kita sekali lagi karena orang lain. Tapi orang kusta ini, dia sujud menyembah, dia proskuneo kepada Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan, kita tidak akan bisa menyembah Tuhan tanpa relationship sama dia. Tidak akan bisa, berat. Kita tidak akan bebas menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan dia. Itu sebabnya proskuneo dalam disilakan seperti anjing datang menjilat tangan tuannya. Ada hubungan, ada relasi sama Tuhan. Kita tidak bisa menyembah Tuhan itu karena kewajiban, karena tugas. Kita tidak bisa. Itu terpaksa. Tapi namanya sujud menyembah, proskuneo, kita menyembah Tuhan. Pusat penyembahan kita adalah dia. Bukan orang lain. Bukan tugas, bukan kewajiban. Saudara, saya menginginkan ketika kita menyembah dia, maka tidak ada HP yang bunyi. Kenapa? Kita menyembah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia Raja besar. Dia layak disembah. Orang kusta ini bukan hanya sekedar datang sama Tuhan. Dia tahu Yesus itu Mesias. Dia proskuneo. Dia sujud menyembah. Tanpa pikir apa-apa. Kadang-kadang ketika kita menyembah Tuhan, kita pikirannya kemana-mana. Nanti kalau saya angkat tangan, orang bilang apa? Kalau saya bebas menyembah Tuhan, nanti gimana? Saya punya masalah yang berat. Saya punya kesusahan yang berat. Tidak bisa menyembah Tuhan. Saudara, menyembah Tuhan tidak perlu pikir apa-apa. Menyembah Tuhan hanya pikir dia adalah sentral penyembahan kita. Bukan persoalan kita. Orang kusta ini dia tidak memikir penyakitnya. Orang kusta ini tidak memikir keadaannya. Orang kusta ini tidak memikir apa kata orang tentang dia. Dia tidak pikir. Tetapi dia pikir dia mau menyembah Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sujud menyembah. Itu sebabnya proskuneo, saudara, itu di dalam perjanjian baru itu tidak sembarang dipakai dalam penyembahan. Tidak sembarang. Proskuneo dipakai ketika orang itu menyembah Sang Ilahi. Orang kusta tahu kalau Yesus itu adalah Sang Ilahi yang Mesias ini nantikan. Jadi dia sujud menyembah. Itu sebabnya dia berkata begini. Tuhan, jika Tuhan mau. Saudara, Tuhan bahasa Yunani yaitu kurios. Kurios itu diartikan ada dua.
yaitu Tuhan atau Tuan. Tuhan atau Tuan. Tergantung konteksnya. Saya percaya karena orang kusta menyembah proskuneo, ya, menyembah sang ilahi, maka kata Tuan sebenarnya tidak tepat. Tepat pada LAI, terjemahan lama. Ada LAI, Alkitab terjemahan lama di situ. Dia bilang begini. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapatkan mentahirkan aku. Tetapi terjemahan baru diterjemahkan Tuhan. Sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena orang kusta sujud menyembah proskuneo kepada Tuhan. Menyembah sang ilahi. Bukan Tuhan. Makanya terjemahan Tuhan ini tidak tepat. Saudara, proskuneo. Itu kita sedang mengekspresikan. Seperti anjing menjilat tangan tuannya dan ekornya mengibas-ibas. Ketika kita menyembah Tuhan, kita sedang datang sama Tuhan mengekspresikan cinta Tuhan sama kita. Bukan mengekspresikan keberadaan kita. Bukan mengekspresikan masalah kita. Tetapi mengekspresikan cinta Tuhan sama kita. Amin. Proskuneo adalah penyembahan dengan penuh penghormatan. Bagaimana kita menyembah Tuhan selama ini, saudara? Apakah kita menyembah Dia karena memang tradisi? Kita datang ke gereja, lagu slow, menyembah, angkat tangan, tutup mata. Bukan, saudara. Kita menyembah Dia karena kita menghormati Dia. Penuh penghormatan kepada Sang Pencipta kita. Kalau orang penjabat aja datang, kita hormati. Apalagi ini raja di atas segala raja. Kita datang dengan penuh penghormatan. Ada banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka menyembah Tuhan, mereka abaikan bahwa Tuhan itu ketika Tuhan disembah, sembahlah Dia dengan penuh penghormatan. Seakan-akan Tuhan itu sama dengan kita. Benar, Tuhan kita Yesus Kristus pernah menjadi manusia. Benar. Tetapi di sisi lain juga, Dia adalah Raja di atas segala raja, yang layak menerima sembahan kita. Saudara, mari kita lihat. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti orang kusta ini, dia percaya Yesus bukan hanya sekedar Mesias, tapi dia percaya Yesus juga sebagai Tuhan. Kedua, dia datang dengan penuh penghormatan. Dia menghormati Tuhan sebagai Mesias. Dia datang dengan penuh penghormatan. Terbukti dengan sikap perilaku. Tuhan gak nuntut itu. Tapi sikap hati seorang kusta. Bagaimana dia datang sama Tuhan. Bagaimana dia menyembah Tuhan. Saudara, apa permintaan orang kusta? Dia bilang begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada beberapa permintaan orang kusta. Pertama, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Berarti kusta ini dia mau ditahirkan. Betul? Betul? Ya. Sebenarnya orang kusta ini dia tidak minta disembuhkan. Orang kusta ini tidak minta disembuhkan. Tetapi dia minta ditahirkan. Perhatikan ayatnya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tahir dalam bahasa Ibrani itu adalah taher. Katarizo dalam bahasa Yunani.
yaitu bersihkan, bersih, halal, tidak ada noda, bersih. Tahirkan aku. Dia nggak minta sembuhkan aku, tapi dia minta bersihkan aku Tuhan. Kenapa dia minta dibersihkan? Karena dia tahu dia menerima penghakiman selama ini, dia dihakimi sebagai orang yang najis, sebagai orang yang penuh dosa, sebagai orang yang tidak tahu beragama. Dia minta ditahirkan. Saudara, yang kedua saudara, orang kusta ini dia tidak minta untuk diampuni. Dia tidak minta diampuni, tetapi dia minta ditahirkan, disucikan. Karena dia percaya bahwa hanya Mesiaslah yang bisa menyucikan dia. Dan apa yang terjadi? Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, untuk Yesus menyembuhkan orang kusta ini beda. Dia tidak seperti bagaimana Lazarus dibangkitkan. Dia hanya berkata, Lazarus bangkit. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak melakukan seperti anak seorang perwira. Dia bilang, Tuhan katakanlah sepatah kata. Tuhan tidak lakukan itu. Yesus tidak lakukan itu. Tetapi apa yang Yesus selalu lakukan? Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Saudara, orang kusta ini nggak pernah dijamah. Dia tertolak. Dia dibuang. Jangankan dijamah. Nggak ada orang yang peduli. Bertahun-tahun dia hidup. Nggak ada yang peduli dengan dia. Dan ketika Yesus mengulurkan tangannya, itu manusia yang pertama kali yang menjamah dia. Anaknya pun tidak bisa menjamah dia. Istrinya pun tidak bisa menjamah dia. Apalagi orang lain. Tapi Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang kusta ini. Artinya begini. Yesus mengambil semua penghakiman dalam diri orang kusta ini. Yesus mengambil semua rasa tertolak sama orang kusta ini. Yesus menyembuhkan segala luka-luka batin yang dialami orang kusta ini. Yesus menyembuhkan rasa kekecewaan orang kusta ini. Yesus menyembuhkan perasaan merasa diri kotor, merasa diri hina. Karena tidak ada orang yang menerima dia. Tapi Yesus, dia lihat Yesus menerima dia apa adanya. Buktinya Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah dia. Saudara, ada berapa di antara kita yang pernah merasa tertolak? Mungkin kita tertolak karena kita lahir, bukan karena keinginan orang tua. Bisa juga ada rasa tertolak. Ketika kita ada dalam kandungan, sebenarnya orang tua kita tidak menginginkan kita ada. Tetapi karena kecelakaan, adalah tanda kutip, maka kita dilahirkan. Ketika kita ada dalam kandungan, saudara, kita sebenarnya memiliki rasa tertolak. Ditolak oleh orang tua kita karena tidak diinginkan keberadaannya. Karena itu tidak direncanakan. Ketika kita besar, kita bangun hubungan dengan lawan jenis. Putus, tertolak. Sakit tuh di sini. Betul? Sakit. Ketika kita bergaul dengan teman-teman, ketika kita bergaul dengan tetangga, mungkin tetangga menganggap bahwa kita hina. Mungkin dalam segi keuangan, status dan sebagainya, kita orang kecil.
Dan ketika kita melihat kita ada orang kecil, maka kita berpikir, saya adalah orang kecil. Disitulah kita merasa tertolak. Ketika kita gabung dalam komunitas, ya, komunitas gereja atau komunitas apapun, kita merasa minder. Kita merasa minder, merasa diri tidak layak bergabung. Tapi seakan-akan di penampilan kita senyum, senyum, senang, tetapi di dalam sebenarnya hancur. Ada beberapa banyak suami istri, suaminya tertolak karena istrinya. Mungkin istrinya nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin suaminya menghendaki istrinya bisa masak, tapi karena tidak pintar masak, suaminya mengata-ngatai terus setiap hari. Dan istrinya merasa tertolak. Dan sebaliknya. Ada beberapa banyak suami-suami di bawah DKI. Tahu DKI saudara? Di bawah ketiak istri. Jadi yang komando itu, ya, garis komando, tongkat komando itu adalah istri di dalam rumah. Sehingga apa yang terjadi, suaminya tertolak. Tidak maksimal hidupnya. Kenapa? Dia tidak menjadi suami yang sebagaimana adanya. Tapi karena dijajah oleh istri, dia terus merasa diri kecil. Benar. Coba colek kiri kanannya, katakan, saya kenal itu orangnya. Tertolak. Dunia merasa tertolak. Kita nggak bisa hidup dalam kebohongan, saudara. Sejak kecil kita tertolak. Besar kita tertolak. Bahkan kita sama-sama pelayanan pun kadang-kadang kita merasa tertolak. Mungkin kadang-kadang teman-teman nggak nyapa, ya. Mungkin dia datang tapi ada orang-orang tidak nyapa dia, langsung duduk. Mungkin karena mereka asik ngobrol, maka tidak menyapa dia. Tapi dia anggap, aduh saya ini gimana ya. Dia merasa tertolak. Oi, mereka hanya begitu-gitu sah. Mereka itu sah, saya di sini sah. Tertolak. Ada banyak orang tertolak gara-gara sosial, ekonominya, keuangannya, tetangga lebih baik. Keuangan saya, ekonomi saya tidak maju-maju. Begitu terus tiap tahun. Seperti ditemanin lilin kecil, di kamar kecil, lama-lama mati. Orang menganggap seperti itu. Dan paling parahnya seperti orang kusta. Ya, sebelum dia kenal Tuhan, paling parahnya, saya percaya ketika dia sendirian, saya percaya dia bilang, pasti dia berpikir bilang gini, lebih baik saya mati. Agama menolak, keluarga menolak, teman menolak, masyarakat menolak, dunia menolak. Lebih baik saya mati. Saudara, rasa tertolak itu lebih menyakitkan dari sakit penyakit. Itu sebabnya orang kusta ini minta, bukan minta disembuhkan, bukan. Tetap minta dibersihkan supaya apa? Rasa tertolaknya diselesaikan sama Tuhan. Dan Tuhan tahu dia hidup dalam merasa tertolak. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang. Yesus mengambil semua rasa tertolaknya. Ada berapa banyak orang tidak menerima dirinya. Mungkin karena dirinya pendek, dia tertolak. Mungkin karena kulitnya putih atau kulitnya hitam, tertolak. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak yang paling ngeri saudara? Ada banyak anak-anak muda tidak pernah menerima. Ada berapa banyak? Tidak semua. Ada berapa banyak anak-anak muda tidak menerima orang tuanya. Kenapa?
karena rasa tertolak. Tertolak. Bahkan memilih tinggal di rumah tetangga, tidur di rumah tetangga daripada tidur di rumahnya sendiri. Rasa tertolak. Saudara, kalau kita tertolak, ini hati kita luka dan mengalami kekecewaan. Ketika kita kecewa, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita merasa, melihat, fokus pada diri kita bahwa kita ini sakit, tertolak, kecewa, dan sebagainya. Saudara, ada beberapa ciri orang yang kecewa. Yang pertama, orang kecewa, orang sakit hati, ya, itu amarahnya tidak bisa terkontrol. Kenapa saudara? Saya pernah begini. Saudara pernah terluka? Potong kayu atau potong sayur ibu-ibu atau potong bawang, luka. Dan saya pernah luka. Selama luka ini belum sembuh, kalau tersentuh benda yang lain, itu sakit. Sakit. Walaupun pelan-pelan sakit. Tapi ketika sembuh saudara, dipukul-pukul pun tidak sakit. Itu sebabnya kalau orang yang luka tuh di sini, ya, cepat tersinggung, marah. Kenapa? Ini belum sembuh. Rasa tertolak. Kedua, rasa tertolak seperti orang kusta ini. Orang tertolak itu adalah minder. Dia minder. Dia nggak pernah merasa dirinya bahwa saya ini anak Tuhan. Saya ini ciptaan Tuhan yang berharga. Gak pernah. Dia tetap merasa dirinya ini hina, kecil. Tidak bisa buat apa-apa. Itu sebabnya ada dua hal yang terjadi dalam kelompok orang-orang yang sakit hati, yang kecewa, yang terluka. Dia pendiam, ya, atau di kelompoknya dia troublemaker, pembuat masalah. Ada dua hal. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus kita baik. Dia mengulurkan tangannya kepada orang kusta ini dan menjamah. Saudara, tidak ada yang bisa menyembuhkan luka-luka kita. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kekecewaan kita. Istri tidak bisa, suami tidak bisa. Dan tidak bisa menyembuhkan rasa tertolak dalam diri kita. Keluarga kita sekalipun tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Amin. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkannya. Itu sebabnya dia menjamah orang kusta ini. Dan berkata, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang kusta itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau bersih. Seketika itu juga bersihlah orang itu daripadanya. Saudara, Yesus tidak najis ketika Yesus menjamah orang kusta ini. Yesus tidak najis. Biasanya kalau orang bersentuhan dengan orang kusta, dia akan jadi najis. Tapi Yesus Allah kita, Sang Mesias menjamah orang kusta, dia tidak jadi najis. Justru orang kusta ini bersih. Saudara, Yesus dijadikan pendosa karena kita. Dan bukan berarti dia berdosa. Sekali lagi, Yesus dijadikan berdosa, menerima semua dosa dan pelanggaran kita, ditimpakan kepada dia. Bukan berarti dia berdosa. Amin. Saudara, saya tutup begini. Saya tutup kisah ini. Ketika Yesus di atas kayu salib, ketika gelap gulita, petir, ya,
kilat datang. Makanya saya suka video dari NCC tentang kematian Tuhan, penyaliban Tuhan. Ketika Yesus disalib dan siang hari jadi malam hari, petir kilat datang. Ada yang berseru di atas kayu salib dengan berseru dengan suara nyaring. Dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Saudara tahu, seumur hidup Yesus, ya, bahkan sejak pelayanannya di bumi 3,5 tahun, nggak pernah memanggil Allah itu sebagai Tuhan. Nggak pernah. Tetapi ketika dia tergantung di atas kayu salib, mengambil semua dosa dan pelanggaran kita, rasa tertolak kita diambilnya. Baru dia berkata, pertama kali, Eli, Eli, Tuhan, Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? Dia tidak berkata, Bapa, Bapa, tidak. Dia mengambil posisi kita, menggantikan kita. Sehingga hari ini kita bisa berkata, Tuhan, Bapa, Bapakku di surga, kenapa engkau sangat menerima aku? Kenapa engkau sangat mencintaiku? Saudara, kalau engkau merasa tertolak hari ini, tertolak apa saja, tidak ada obatnya. Hanya Tuhan Yesus Sang Penyembuh itu. Dia menerima kita apa adanya. Saudara, dulu kita sampah, dibuang. Sampah. Tapi Tuhan pungut. Dia ambil. Dulu saya seperti itu. Dulu saya sampah. Tidak ada artinya. Seperti orang kusta ini, hina, najis. Tapi Tuhan ambil. Dia jadikan indah di tangannya. Amin. Itulah kita. Itulah saudara. Itulah saya. Itulah Bapak, Ibu. Maka tidak ada yang bisa disombongi di dunia ini. Tidak ada yang bisa disombongi. Semuanya hanya Tuhan.